Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi di udara, di dalam doa pagi secara online, dan bersyukur untuk setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kita masih dipertemukan kembali, dan saya bersyukur kita semua masih diberikan kesehatan. Sebelum kita memasuki hari yang baru, mari kita kembali lagi datang kepada Tuhan, membawa hati jiwa kita. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, memperkatakan perkataan iman, supaya kita boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang
kasih Bapa. Setiap perjalanan kehidupan kami bisa menjalani hari-hari kami dengan iman percaya kami. Meskipun kami tidak bisa melihat, tapi dengan mata iman kami bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap mengarahkan hati percaya kami kepada Tuhan. Karena hanya mengarahkan hati dan percaya kami kepada Tuhan, kami bisa menikmati berkat-berkat rohani dalam setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap kembali mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan. Terangkanlah firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, akan menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan, menjadikan kita boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan ada di dalam Injil Matius pasal 14. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini adalah perikop tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi kita akan baca mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Matius 14 ayat 25 sampai 30. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air bersama-sama dengan para murid. Saya akan memberikan judul renungan pada pagi hari ini, "Percayalah penuh." Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ada sebuah TK yang sedang menggelar sebuah olahraga dengan berjalan di atas titian dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan anak. Banyak anak-anak yang ikut, tetapi mereka gagal untuk melewati titian tersebut, saudara. Tapi ada seorang anak yang mampu melewati titian tersebut. Anak itu bernama Dita. Ketika ditanya sang guru, mengapa Dita tidak takut seperti teman-temannya lainnya, lalu Dita menjawab, dia ingat kata ibunya, "Jangan lihat air di bawah, tetapi lihatlah titiannya dan dengarkan suara ibu. Kamu pasti berhasil." Kisah yang dialami oleh Dita ini adalah gambaran 180 derajat daripada Petrus, atau gambaran kebalikan daripada kisah Petrus, saudara. Sebagai murid Tuhan Yesus, di dalam menghadapi kesulitan, seharusnya kita mempunyai sikap seperti Dita, yakni percaya dan bukan bimbang seperti Petrus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita percaya setengah hati akan menyebabkan kebimbangan iman. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mendatangi para murid menganggap bahwa itu adalah hantu. Saudara, lihat perkataan Petrus yang ada di ayat 28, saudara. "Apabila engkau itu,
Saudaraku, kata-kata ini menunjukkan sebuah keraguan. Jadi Petrus alami keraguan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang ragu, kalau di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu seperti orang yang sedang membangun rumah. Yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Yang membangun di atas pasir, datanglah angin, lalu roboh bangunan tersebut. Tetapi berbeda dengan orang yang membangun di atas batu. Meskipun angin besar datang, tapi dia tetap kokoh. Karena dia membangun di atas dasar yang benar. Orang-orang percaya ketika mengikut Tuhan harus membangun di atas dasar yang benar. Dan dasar yang diletakkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah daripada Petrus ini, karena dasar percayanya itu tidak penuh, maka dikatakan ada angin datang yang menerpanya, lalu runtuhlah imannya. Jadi saudara, kalau percaya setengah hati, itu akan menyebabkan kebimbangan iman kita. Yang kedua, kebimbangan iman itu adalah cermin dari ketidakdewasaan secara rohani. Saudara, orang yang bimbang imannya itu merupakan ciri dari orang yang belum dewasa secara rohani. Seorang yang belum dewasa secara rohani itu harus mendapat bimbingan atau dikatakan mendapat tuntunan khusus sehingga dapat membimbing mereka agar bertumbuh di dalam iman dan memiliki akar yang kuat, sehingga apabila menghadapi berbagai macam angin pengajaran yang mencoba menggoyahkan iman percaya mereka, mereka akan tetap kuat. Tidak akan diombang-ambingkan dari berbagai macam-macam pengajaran. Tidak mudah diombang-ambingkan juga oleh berbagai macam badai kehidupan yang menerpa iman orang percaya. Itu ada di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saudara, langkah iman adalah kunci untuk mengatasi kebimbangan hati. Saudara, kita tahu bersama di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, untuk menumbuhkan iman percaya kita yang agar iman percaya itu kuat, yang pertama adalah seorang perlu senantiasa membangun hubungan pribadi, membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui pujian penyembahan sebagaimana yang Yesus tunjukkan di ayat yang ke-23. Saudara, berdoa. Yang kedua, hendaklah ia terus belajar dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Langkah pertama berdoa, yang kedua membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu ada di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Karena apa saudara? Karena di dalam firman Tuhan terkandung janji-janji Tuhan. Saudara, kalau di dalam Yesaya 41 ayat 10 kita seringkali membaca, kita seringkali mendengar janji Tuhan yang ada di dalam Yesaya 41 ayat 10. Berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, setiap orang yang ada di dalam dunia ini pasti tidak akan luput dari tantangan hidup tanpa terkecuali. Semuanya pasti pernah alami yang namanya tantangan hidup. Dan itu tidak terkecuali juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan, lewat pengalaman para murid, dari situ kita dapat belajar bagaimana kita harus menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin berjalan ini. Supaya kita tidak takut, supaya kita tidak bimbang, kita harus punya iman. Iman yang didasari oleh
percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia adalah Allah yang akan menyertai kita, Dia yang akan menolong kita dan akan membawa kita kepada kemenangan, saudara. Jadi pada pagi hari ini belajar kita untuk meneguhkan iman kita di dalam persekutuan pribadi. Pada pagi hari ini saya percaya ketika kita boleh membangun doa pagi secara online, kita juga bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari situlah pendengaran akan firman Tuhan akan membawa kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena pendengaran itu oleh firman Kristus. Maka setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka akan timbul iman. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang singkat ini dapat menjadi berkat kita semuanya. Haleluya, Yesus. Ada lagu lama, saudara. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya yang tinggi, tempat perlindungannya yang tinggi. Puji Tuhan, kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami imani firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang tidak bimbang. Ajar kami yang mempunyai iman percaya benar-benar sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun badai silih berganti, kami mau tetap katakan iman kami tidak akan gugur di tengah jalan. Mampukan kami anak-anak-Mu, mampukan kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Meskipun kami hidup lewati tantangan, badai silih berganti, tapi Tuhan tolong mampukan kami menjalani setiap hidup yang ada, menjalani setiap tantangan yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membela kami, bahkan menolong kami, dan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Kami akan tetap mengulang kemenangan Tuhan Yesus, karena ketika kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, disitulah iman akan memerdekakan kami. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini sebentar kami akan beraktivitas, Tuhan yang akan tolong. Kami yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberkati. Kami yang akan sekolah, Tuhan yang akan tolong kami. Yang akan kuliah, Tuhan juga akan memberkati kami. Kami yang akan melayani Tuhan, berikanlah kami hati sebagai hamba untuk kami dapat melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang alami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar, yang cemas Tuhan yang akan hiburkan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti, tetaplah Tuhan berjalan di depan kami, memampukan kami. Kami percaya apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, semuanya sudah disediakan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus,
berdoa, mengucap syukur, terima firman-Mu, dan menyambut hari yang baru. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Haleluya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat berlindung.